Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Farhan, kami izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai encrypt and decrypt files using the cryptography libraries Fernet Module. Sebelum mulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aisyah Devari Putri dengan NPM 2322113. Perkenalkan, nama saya Kira Zara Madina dengan NPM 2322164. Perkenalkan, nama saya Kevin Agustian dengan NPM 2322114. Perkenalkan, nama saya Kevin Triananta dengan NPM 2322170. Baik, untuk yang pertama yaitu ada latar belakang yang akan dijelaskan oleh Kevin Triananta. Selanjutnya di sini ada latar belakang, yang dimana studi kasus yang diangkat oleh kelompok 1 Lab Keamanan Informasi kelas SI 23PB1, yaitu berfokus pada perlindungan data individu. Data individu seperti biodata, catatan akademik, atau informasi pribadi, yang merupakan jenis data yang bersifat sensitif dan tidak boleh jatuh ke tangan pihak yang tidak berwenang. Untuk itu, kelompok ini menggunakan bahasa pemrograman Python dengan library kriptografi modul Fernet sebagai solusi teknis. Pemilihan Python dan modul Fernet didasarkan pada beberapa alasan. Yang pertama ini adalah Python memiliki sintaks yang sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua ada library kriptografi yang menyediakan fungsi enkripsi simetris yang aman dan praktis. Yang ketiga ada modul Fernet menjamin kerahasiaan dan integritas data dengan algoritma AES serta HIMAC. Selanjutnya di sini ada tujuan. Yang pertama itu untuk melindungi data individu kelompok 1 agar tidak dapat diakses pihak yang tidak berwenang. Yang kedua ada mengimplementasikan enkripsi dan dekripsi file menggunakan Python kriptografi Fernet. Yang ketiga membuktikan bahwa file terenkripsi tidak dapat dibaca tanpa dikunci. Yang keempat memberikan dokumentasi berupa laporan, PPT, dan video presentasi. Selanjutnya di sini ada landasan teori. Yang pertama itu ada data individu, informasi pribadi yang bersifat sensitif dan harus dijaga kerahasiaannya. Yang kedua ada enkripsi simetris, yaitu Fernet menggunakan satu kunci untuk enkripsi dan dekripsi. Yang ketiga ada kunci enkripsi, yaitu berupa file secret key yang harus dijaga agar proses dekripsi bisa dilakukan. Terima kasih. Selanjutnya ada langkah-langkah implementasi yang akan dijelaskan oleh Aisyah. Baik, selanjutnya sebelum masuk ke kode implementasi, mari kita pahami dulu apa yang kita butuhkan. Untuk implementasi ini, kita menggunakan 3 komponen utama. Yang pertama ada bahasa pemrograman Python, yang kedua ada library kriptografi, khususnya modul Fernet yang berfungsi sebagai mesin enkripsi, dan yang terakhir ada Visual Studio Code sebagai text editor kita. Selanjutnya di sisi kanan kita ada melihat garis besar langkah implementasi yang kita lakukan dari awal hingga akhir. Singkatnya, kita akan membuat folder baru dan beri nama Fernet example di dokumen atau file. Yang kedua ada buka folder Fernet example di Visual Studio Code. Lalu yang ketiga, buat file baru di Visual Studio Code dan beri nama secret.txt. Yang selanjutnya ada masukkan data diri kelompok 1 pada file secret.txt. Yang selanjutnya, buat file baru di Visual Studio Code dan beri nama encryptor.py. Selanjutnya, generate key dengan fernet.generate key disimpan ke file secret.key. Lalu selanjutnya ada buat file baru di Visual Studio Code dan beri nama backup.txt. Lalu, masukkan isi file secret.key ke dalam file backup key.txt. Lalu, load key dari file secret.key. Selanjutnya, enkripsi file secret.txt, isi file berubah menjadi ciphertext. Yang selanjutnya ada deskripsi file, yaitu isi file kembali ke bentuk asli. Lalu yang terakhir ada verifikasi hasil deskripsi sama dengan file awal. Selanjutnya ada implementasi di bagian codingnya. Yang pertama itu ada generate dan simpan kunci enskripsi. Langkah pertama yang terpenting adalah membuat kunci enskripsi
ibaratkan kunci ini sebagai kunci berangkas digital Anda. Yang pertama itu ada import library. Kita mulai dengan mengimport modul Pernet dari library kriptografi. Terus yang kedua itu ada generate kunci. Selanjutnya dengan satu garis kode key sama dengan pernet.generate key, kita membuat kunci Vernet baru. Kunci ini unik dan berformat bytes. Yang ketiga ada simpan kunci ke file. Karena kunci ini akan kita gunakan berulang kali untuk enskripsi dan deskripsi, kita harus menyimpannya. Kita menggunakan fungsi open secret.key atau WB, memperhatikan mode WB atau white binary, kunci harus disimpan sebagai biner karena sifatnya adalah data bytes. Kemudian kita menulis kunci tersebut ke dalam file secret.key. Poin pentingnya, kunci ini adalah rahasia utama. Siapapun yang memiliki kunci ini bisa mendeskripsi data Anda. Itu sebabnya kita juga menyarankan untuk membuat cadangan kunci, seperti yang terlihat di langkah implementasi dengan menyimpan isinya ke backup.txt. Baik, selanjutnya ada load kunci enskripsi. Setelah kuncinya tersimpan, bagaimana cara kita mengambilnya kembali saat ingin melakukan proses enskripsi dan deskripsi? Disinilah fungsi load key berperan. Penjelasannya, fungsi ini sangat sederhana. Ia menggunakan open secret key untuk membuka file kunci. Kali ini, mode yang digunakan adalah RB atau read binary. Karena kita hanya ingin membacanya. Setelah terbuka, metode .read akan membaca seluruh isi file dan mengembalikan sebagai data bytes yang merupakan format kunci Vernet. Tujuan fungsinya, tujuan utamanya jelas memastikan program kita bisa mengambil kunci enskripsi yang sama persis dengan yang sudah dibuat sebelumnya. Kunci yang sudah kita load inilah yang akan menjadi password mutlak untuk semua proses enskripsi dan deskripsi selanjutnya. Oke, lalu yang selanjutnya ada fungsi enkripsi file. Yang pertama, memuat kunci enkripsi. Di situ ada fungsi key sama dengan load key. Itu fungsinya untuk mengambil kunci enkripsi dari file secret.key. Yang kedua itu ada membuat objek Vernet. Fungsinya juga sama. Itu untuk mengambil kunci enkripsi dari file secret.key. Lalu yang ketiga itu membaca file asli. Itu ada with open file name RB as file. Nah, itu untuk membuka file yang akan dienkripsi dalam mode read binary. Lalu fungsi original data itu untuk membaca seluruh isi file. Lalu yang keempat, melakukan enkripsi. Itu ada fungsi encrypted data sama dengan Vernet encrypt original data, itu untuk mengubah data asli menjadi data terenkripsi. Lalu yang kelima, menimpa file dengan hasil enkripsi. Yang tadi RB sekarang berubah jadi WB, itu untuk membuka kembali file dalam mode write binary. Lalu selanjutnya ada fungsi file write encrypted data, itu untuk menyimpan data terenkripsi dan menggantikan isi file sebelumnya. Selanjutnya fungsi dekripsi file. Nah, kode ini mengambil file terenkripsi dari secrets.txt, mendekripsinya menggunakan kunci yang benar, dan kemudian menimpa konten terenkripsi di dalam file tersebut dengan konten yang sudah terdekripsi. Baik, selanjutnya ada hasil file secret.key dan backup key. Seperti yang kita lihat, pertama-tama kita telah berhasil menghasilkan sebuah file kunci rahasia yang bernama secret.key. Isi dari kunci rahasia ini adalah string acak yang sangat panjang dan kompleks, yaitu bisa dilihat di sini hasil dari secret.key. Lalu kunci ini itu berfungsi seperti password, master, atau kunci induk untuk mengamankan data kita. Jika kunci ini hilang, akses ke data yang dienkripsi bisa hilang selamanya. Oleh karena itu, melindunginya adalah hal yang sangat kritis. Lalu yang kedua, ada membuat backup kunci. Karena pentingnya kunci rahasia ini, langkah selanjutnya adalah membuat salinan sebagai cadangan. Proses ini kita sebut backup. Bisa dilihat di sini, ada masukkan isi secret key ke dalam file backup.txt.
Kemudian kita masukkan atau copy paste isi yang persis sama dari secret key ke dalam backup key.txt hasilnya. Nanti kedua file ini akan memiliki kunci yang identik. Lalu selanjutnya itu ada hasil uji coba. Yang pertama, konsep dasarnya itu sebelum dan sesudah. Di slide ini, secara visual itu akan menunjukkan perbedaan mendasar antara data asli dan data yang telah dienkripsi. Yang pertama ada file asli secrets.txt berisi data individu kelompok 1. Terdapat informasi spesifik seperti nama kelompok, tanggal, dan juga lokasi. Lalu selanjutnya ada file yang sudah dienkripsi. Isinya berubah total menjadi kumpulan karakter acak atau ciphertext yang tidak bermakna. Bisa dilihat bahwa di sini tuh tidak ada satu kata pun dari data asli yang dapat dikenali. Ini adalah tanda bahwa enkripsinya bekerja dengan baik. Selanjutnya, perubahan drastis dari teks biasanya menjadi ciphertext ini membuktikan dua hal, yaitu kerahasiaan terjaga. Siapapun yang tidak memiliki kunci yang benar hanya akan melihat teks acak dan tidak akan bisa mengerti isi data aslinya. Di sini bisa dilihat juga setelah dekripsi isi file kembali sama dengan data asli, yang membuktikan bahwa dekripsi file dan enkripsi file ini bekerja dengan sangat baik. Baik, selanjutnya ada kesimpulan dari presentasi kami hari ini. Yang pertama yaitu data individu kelompok 1 berhasil dilindungi dengan enkripsi. Yang kedua, program berhasil melakukan enkripsi dan dekripsi file menggunakan kriptografi Fernet. Yang ketiga, kunci enkripsi atau secret key harus dijaga dengan baik karena tanpa kunci, file ini tidak bisa didekripsi. Selanjutnya, implementasi ini menunjukkan pentingnya enkripsi dalam menjaga kerahasiaan data pribadi. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 1 yang membahas kriptografi, enkripsi, dan dekripsi menggunakan modul Fernet. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.